Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafs yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Musalla Az-Zaitun, Perumahan Pondok Maritim, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Az-Zaitun, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini tidak seperti biasanya kita selalu bertemu pada Rabu pekan kedua, betul ya? Namun karena satu dan lain hal, Rabu pekan kedua di bulan ini saya uzur, sehingga pengurus majelis taklim tazkiyatun nafs masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap diadakannya kajian sekalipun di waktu yang berbeda. Saat ini kita berada di Rabu pekan pertama. Adapun untuk berikutnya, jika Allah takdirkan bertemu kembali, yaitu jadwal kita di Rabu pekan kedua. Mungkin nampaknya bulan depan Rabu pekan kedua sudah masuk Ramadan. Dan tentunya nggak tahu, tergantung Bapak Ibu apakah tetap berlangsung ataukah libur karena mungkin ibu-ibunya mempersiapkan untuk buka puasa. Maka ya kita mudah-mudahan bertemu pada kesempatan-kesempatan yang akan datang.
Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang mukaddimah. Sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Terakhir pertemuan kita adalah di bulan Desember 2023. Karena di bulan Januari saya uzur safar. Terakhir waktu itu kalau tidak salah kita sudah masuk kitab Adabul Mufrad, dalil hadis yang pertama. Kan di bab yang pertama itu ada 3 dalil dalam kitab Adabul Mufrad. Bab yang pertama ini bicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya ada 3. Dalil yang pertama firman Allah, ini sudah kita bahas, yaitu masih ingat surat apa waktu itu? Al-Ahqaf ayat berapa? 15, betul, itu sudah lewat itu. Ya, berapa bulan yang lalu. Terus kemudian dalil kedua adalah hadis Nabi. Ya, yang hadis Nabi ini setahu saya pada bulan Desember sudah kita tuntaskan, ya, sudah kita jelaskan, yaitu hadis yang berbicara tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang ayyul amali ahabbu ilallah, tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah. Betul ya itu kan? Ya. Terus kemudian Nabi menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha, salat on time, tepat pada waktunya. Terus Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tanya lagi, summa ayyun, lalu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terakhir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tanya lagi, summa ayyun, lalu apalagi amalan yang dicintai oleh Allah? Lalu Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Betul itu materinya? Betul ya? Baik, itu sudah tuntas. Sekarang kita akan masuk hadis yang ketiga. Maaf, dalil ketiga. Dalil ketiga, hadis Nabi. Jadi bab 1 ini Qur'annya 1, dalil Qur'an, yang hadisnya 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang dalil ketiga, dalil terakhir, hadis Nabi. Di mana itu? Qadarullah, ini tadi saya kok bawa kitabnya, yaitu salah ambil. Mestinya yang saya ambil itu Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Ternyata yang saya bawa jilid 6. Gak apa-apa, saya punya downloadnya. Nanti Pak Joko tetap bisa membantu saya untuk membacakan terjemahan dalilnya. Baik, dalil yang ketiga ini hadis Nabi. Riwayatnya Bapak Ibu sekalian, riwayatnya riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, atau disingkat apa biasanya itu? STWT, betul. Sahih Targhib wa Tarhib kitabnya. Nomornya Bapak Ibu sekalian, nomor hadis nomor 2501, 2501. Nah, ini sudah ketemu. Ya, 2501. Silakan. Nanti ketika saya tunjukkan tinggal digeser-geser aja. 2501. Ya, kita dengarkan. Silakan dibantu Pak Joko, dari mana itu hadisnya? Sahih Targhib wa Tarhib 2501. Silakan. Yang menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Baik, perhatikan ya. Dari Abdullah bin, itu sebenarnya Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita dengarkan. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini. Karena hadis yang akan dibaca Pak Joko ini adalah hadis yang familiar di telinga kita. Hampir banyak ustadz-ustadz kita menyampaikan hadis ini. Sering kali kita dengarkan. Begini bunyi hadisnya. Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Silakan. Keridhaan Allah daripada keridhaan orang tua. Keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tua. Ridhonya Allah bergantung pada ridho orang tua. Terus Dan kemurkaan Allah daripada kemurkaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Jelas sekali di sini ya. Baik, hadis ini pendek kan? Pendek. Hadis ini memiliki 4 pelajaran, Bapak Ibu. 4 pelajaran. Diingat-ingat ya, 4 pelajaran. Hadis ini mengandung 4 pelajaran. Apa pelajarannya? 1. Ya, saya ulang ya hadisnya supaya ibu-ibu tambah jelas. Di mana Nabi bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Yang artinya saya bacakan, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Coba, hadis ini mengandung 4 pelajaran. 1, pelajarannya. Yang pertama ini, hadis ini menjelaskan kepada kita, betapa dahsyatnya efek keridhaan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Oh iya, sampai Nabi bilang, saya ulang nih. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya efek keridhaan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Sampai-sampai tadi Nabi mengatakan apa? Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Jadi kalau orang tua sudah tidak ridho, maka jangan harap Allah akan ridho. Dan kalau orang tua sudah marah, murka sama anaknya, jangan harap Allah akan meridhoi kita. Tentunya Allah akan murka kepada kita. Dan Bapak Ibu mohon maaf, saya harus sampaikan, saya dan panjenengan yang ada di majelis taklim ini belum tentu kita ini orang tua, belum tentu. Tetapi pasti kita seorang anak, betul atau tidak? Saya anak, bapak-bapak juga anak, ibu-ibu juga seorang anak. Karena kita semua juga punya orang. Itu sekali kita jadi anak, bikin orang tua kepikiran, apalagi dia sampai nyumpahi anak, mandar konku, waduh, ya, mama ndak ridho, ya, nek tahu caranya kayak ngene nak, nek iso tak lebokno maneh, ndok wetenge mama tak lebokno maneh kok. Ada enggak orang tua pernah ngomong kayak gini, saking nakalnya anak. Ya, itu Allah murka loh, murka. Jangan dianggap gampang hadis ini. Wih, Allah ada di langit, Allah fis sama, di langit, orang tua di bumi. Lihat digandengkan oleh Allah. Keridhaan Allah tergantung ridho orang tua yang ada di bumi. Murkanya Allah yang ada di langit itu bergantung pada murkanya orang tua yang ada di bumi ini. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, di dalam Al-Quran yang namanya ayat bakti sama orang tua itu mesti gandengan dengan ayat menyembah Allah. Jelas itu. Kita setelah disuruh menyembah Allah, pasti ayat berikutnya, dan berbaktilah kepada 2 orang ibu bapakmu. Mesti gandengan.
Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Lihat gandengannya, wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Mesti gandengan ayatnya, nggak mungkin dipisah. Termasuk ini, ridho Allah bergantung ridho orang tua, gandengan. Murka Allah bergantung murka orang tua. Jadi efeknya dahsyat Bapak Ibu. Keridhoan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Pak, Bu, maaf, betapa banyak anak zaman sekarang yang mereka membuat orang tuanya menjadi marah, menjadi murka lantaran lisan atau perbuatan anak-anaknya, yang dampaknya Allah juga marah karena orang tuanya marah, ya. Karena orang tuanya marah. Kan ada orang tua itu bilang sama anaknya, terus no, ya, tambah diterusno sama anaknya, ya. Kok ya, terus no, ya, seperti ini. Sampai-sampai ada orang tua, nek kalau kayak begini nak, ya Allah nak, iya, mama kau iris tangani mama ndak keluar darahnya nak, ya, saking nakalnya ini ya. Nek kalau kayak begini mending mama mati aja. Kon nek wong tuamu mati baru kon ngerasakno kon, ngerasakno. Ada ndak orang tua ngomong gini? Dia ndak ridho berarti. Itu Anda pikir Allah ridho? Enggak. Allah marah, Allah murka. Dan Bapak Ibu harus tahu, jika Allah sudah marah, imbasnya itu ada. Apa imbasnya? Sulitnya seluruh urusan anak. Entah pekerjaan anak itu akan sulit, entah rumah tangga anaknya tidak akan pernah bahagia, entah pendidikan anaknya gagal total. Kenapa? Karena dia durhaka. Ada wanita, ada laki-laki datang ke rumah saya, ya, baik laki, baik perempuan. Kalau perempuan pasti saya didampingi oleh istri saya. Dia berkata, saya ini Ustadz nikah sudah kedua kalinya. Ternyata pernikahan saya yang kedua ini sudah di ujung tanduk Ustadz. Apa Ustadz? Ya kenapa ya? Jawab ya, tolong dijawab. Bagaimana perbuatan ibu dengan orang tuanya? Baik nikah awal pertama sama nikah kedua. Iya Ustadz. Iya, saya tidak harmonis sama mama saya. Selesai. Selesai. Anda pikir Anda akan bisa bahagia? Ada juga laki-laki, kenapa Ustadz ya? Saya ini Ustadz lama tidak punya keturunan, pekerjaan ini, begini, macam-macam. Bagaimana sikap Anda dengan orang tua Anda? Yaitu Ustadz, saya jarang telepon, saya jarang. Kadang-kadang itu Ustadz, orang tua ini mungkin karena sudah tambah umur, tambah baperan. Kadang-kadang saya tidak sabar, ngomong nyakiti orang tua. Mungkin dia tersakiti. Memang betul, ya sudah itu. Anda sudah tahu jawabannya, jangan harap Allah akan ridho. Kalau Allah sudah tidak ridho, imbasnya banyak. Pekerjaanmu, rumah tanggamu, pendidikan anakmu, rizkimu, imbasnya panjang. Mana dalilnya? Saya kasih dalil. Silakan dibuka tambahan dalil. Surat nomor 46. Surat 46 Al-Ahqaf, ayatnya 17 dan 18. Nah, itu dulu. Ya. Surat nomor berapa tadi? 46. Ini baru pelajaran pertama kan? Pelajaran nomor 1 kan ya? Kan ada berapa pelajaran totalnya? 4 pelajaran. Ini baru pelajaran pertama ya. Tentang dahsyatnya keridhoan dan atau kemurkaan orang tua. Kita lihat surat nomor 46 Al-Ahqaf, ayatnya ayat 17 dan 18. 17 dan 18. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya, siap terjemahannya, kita dengarkan. Allah berfirman, وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله
الأولين 18. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Silakan kita dengarkan Pak Joko. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya. Baik, orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apa itu? Bagi kamu berdua. Atau atau gitu ya. Jadi kalau disuruh, misalnya nak minta tolong ibu, belanu nak minta tolong ibu, itu sama ini. Itu nggak boleh ini. Ya, ulang lagi, orang-orang. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya. Apa itu? Cis, lanjut. Bagi kamu berdua. Apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Terus. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya menyatakan. Nah, silakan. Celaka kamu. Terus. Berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Terus. Lalu dia berkata, ini jadi hanyalah dorongan orang-orang dahulu. Baik. Lalu dia anak itu berkata, faham maksudnya ayat ini? Faham maksudnya ayat ini? Saya baca ulang ya. Saya baca ulang. Perhatikan baik-baik. Saya baca ulang ya, pelan-pelan ya, dipahami dengan baik. Perhatikan. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya ini, dia bilang begini, atau cis, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Jadi anaknya ini nggak percaya sama hari berbangkit, dituturi orang tua nggak percaya. Jadi misalnya orang tuanya ngasih nasihat, nak mandeko, eling nak, kita ini bakal mati nak, semua ini nanti bakal dibangkitkan oleh Allah dari kubur, eling ono balesani kabeh nak. Diingat kan? Apa kata anaknya? Itu kata anaknya. Kurang lebih kalau bahasa kita di Sidoarjo bahasanya, supaya ibu-ibu bapak-bapak paham, supaya kira-kira bisa bayangin, sudah dituturi dinasihatin, mas. Itu kata anaknya. Ibu pikir orang kalau sudah mati, sudah jadi tulang belulang, ya, tubuhnya sudah dimakan bakteri pengurai, terus bisa dibangkitkan. Orang-orang dulu itu yang sudah mati sebelumnya, mereka tidak mungkin bu bisa dibangkitkan. Ibu ya aneh-aneh. Itu kira-kira Sidoarjoan, sepanjangan. Ya ini maksudnya. Ini. Terus sombongan, Kaisa dinasihati, maka orang tuanya langsung angkat tangan kepada Allah. Dia berkata orang tuanya, lalu kedua orang tuanya memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu. Loh, anaknya divonis celaka kon, ciloko ya. Berimanlah nak, sungguh janji Allah itu benar. Si anak nyaut, anaknya nyaut lagi. Apa kata anaknya? Itu hanyalah dongeng orang-orang dulu. Itu iku kayak meten-meteni uang bu, kayak ngene iku bu. Gak percaya hari berbangkit. Ya, terus ayat 18-nya saya bacakan. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Vonisnya, Allah akan memberikan azab kepada anak tersebut. Ya, dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapa yang rugi? Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa anak itu dikatakan rugi? Karena nanti di hari kiamat dia tidak mungkin bisa kumpul bareng sama orang tuanya di surga Allah. Itulah yang menyebabkan dia rugi, nggak bisa bertemu dengan orang tuanya karena mendapatkan azab. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita jangan sampai menyebabkan orang tua kita murka, marah. Ya, apalagi kalau sudah orang tua berkata kepada anaknya, mama ndak ridho loh ya, mama ndak ridho sampai kon mama ndak ridho.
Jangan harap hidupnya enak anak ini, jangan harap. Ya, apalagi kalau sudah orang tuanya sumpah serapah, nyumpai anak, mandar mudah-mudahan yo. Ya, wis. Naudzubillah min dzalik. Jangan, karena yang keluar dari lisan orang tua ini adalah doa. Hati-hati, ya, hati-hati. Saya tambahkan lagi dalil. Tambahkan dalil. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2517. Saya carikan 2517 2517. Ya, silakan baca dari Al-Awwam. Ayo, dari Al-Awwam bin Al-Hausyab radhiyallahu an. Silakan Pak Joko. 2517. Silakan. Dari Al-Awwam bin Al-Hausyab, dia menuturkan. Ya, agak keras sedikit Pak Joko. Suatu ketika saya pernah mampir di suatu kampung. Saya pernah mampir di suatu kampung. Siapa yang mampir ini? Al-Awwam. Al-Awwam, maksud saya Al-Awwam bin Al-Hausyab radhiyallahu an. Mampir. Ternyata Dan di samping kampung itu ada kuburan. di samping kampung itu ada kuburan. Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu. Jadi ini ceritanya agak horor ini ceritanya. Lanjut, terus. Setelah asar, ada satu kuburan di situ yang terbelah tangannya. Baik. Di samping di kuburan itu ada salah satu kuburan yang setelah asar, tiap habis asar, kuburan itu terbelah tanahnya. Terbelah. Terus mayit ini bangkit ibu-ibu. Lanjut, terus gak? Maka keluar seorang laki-laki yang di kepalanya Gimana? Saya bacakan. di kepalanya adalah kepala keledai. Nah, coba saya baca, coba. Keluar bangkit dari kubur itu seorang laki-laki yang ternyata kepalanya adalah kepala keledai. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dan jasadnya adalah jasad manusia. Kepala keledai, jasadnya jasad manusia. Lalu dia meringkik 3 kali meringkinya seperti kalau keledai meringkik. Ya. Kemudian kuburan itu menutupinya lagi. Kembali lagi, nutup lagi. Itu tiap habis asar, pokoknya habis asar terbelah lagi, keluar. Meringkik 3 kali, tidur lagi, nutup lagi. Besoknya asar terbelah lagi, keluar lagi. Terus gitu. Lalu, dan mendadak ada seorang wanita tua yang sedang menenun bulu atau bulu domba. Jadi tidak jauh dari kuburan itu ada wanita itu menenun bulu domba. Ya. Lalu ada seseorang perempuan berkata, nyamperin, yaitu Al-Awwam bin Al-Hausyab, seorang perempuan lain ini, bukan perempuan tua tadi, bukan. Lalu perempuan ini berkata, apakah kamu melihat wanita tua itu yang sedang menenun bulu domba itu? Katanya Al-Awwam, iya, aku tahu, aku lihat ada wanita tua yang sedang menenun bulu domba. Terus kata wanita ini, mayit itu anaknya orang itu. Mayit laki-laki itu yang tiap asar dia keluar dari kuburnya berkepala keledai jasad manusia, anaknya perempuan tua tersebut. Ya. Lalu saya berkata, kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana ceritanya? Si wanita ini menjawab, mayit itu anaknya orang ini dulu suka minum khamr, minum minuman keras. Lalu si wanita tua, tidak lain ibunya itu, suka menasehati anaknya. Apa kata ibunya? Wahai anakku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sampai kapan kamu akan minum khamr ini? Jadi kalau bahasa sepanjangan itu, mandek nak, mandek. Ya, mandek nak. Bertakwa kepada Allah. Sampai kapan? Kon ini terus iki sampai kapan? Mabuk terus. Ya,
Bapak Ibu tahu jawabannya anak ini? Anak ini berkata, ibarat bahasa kita. Saya bacakan dulu letternya ini ya. Kata anaknya, sesungguhnya engkau ini hanyalah seperti seekor keledai yang meringki. Kata anaknya. Andai kata anak sekarang, ibu iki ngomong cerewet, ngoceh. Ya. Apa sih Bu? Ya gak iso, aku gak ngoceh, aku gak iso. Iya, cerewet terus, semua dikomeni, sinta lakoni dikomeni kabeh. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu kira-kira bahasa pondok maritimnya. Terus kemudian apa yang terjadi? Perempuan itu menuturkan, ya, lalu anak itu mati sesudah asar, meninggal overdosis tentunya ya, dalam keadaan minum khamr ini, mati sesudah asar. Ia menuturkan, maka kuburannya terbelah tanahnya sesudah asar tiap hari, lalu ia meringkik 3 kali, kemudian kuburan itu menimbunnya kembali. Si orang tua ini sedih lihat anaknya terus tiap hari begitu, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Gara-gara lisan anaknya. Hati-hati ya, ngomong dengan orang tua jangan sampai bikin sakit hati orang tua kita. Karena orang tua yang sakit hatinya, Allah marah, murka. Kalau sudah Allah marah, masih ingat materi saya di awal tadi, imbasnya itu ke anak itu, rizkinya tidak lancar, rumah tangganya berantakan, pekerjaannya semuanya nggak akan barokah. Nah ini ya, jadi dahsyat efek keridhaan dan kemarahan orang tua. Makanya Bapak Ibu sering-sering minta ridhonya orang tua. Wong anak sekarang ini tidak. Kalau minta doa itu, doa. Bu, doakan aku Bu ya, mudah-mudahan lancar Bu. Bu, doakan aku Bu ya, mudah-mudahan nanti pekerjaan ini lancar. Aku mulai merintis Bu. Bu, doakan aku ujian ya. Itu enak lewat telepon. Salah. Yang benar itu duduk di sampingnya. Ya, dungakno aku berhasil Bu ya. Insya Allah nah ibu mesti dungakno awak. Tak dungakno, enggak. Sekarang aku yang ngaminkan. Sekarang angkat tangannya ibu. Ya Rob, Anda anaknya di sampingnya. Amin ya Rob. Amin. Insya Allah makbul. Ini enggak telepon. Bu dungakno aku Bu ya supaya lancar Bu ya. Iya. Bismillah Bu ya. Assalamualaikum. Gini ngomong sama orang tua, mana bisa berhasil? Duduk di sampingnya. Gitu. Doakan aku. Tak dungak nona. Masa tahu si ibu kandungan supaya kau berhasil, sehat walafiat, anak-anakmu soleh-soleh, rumah tanggamu. Ya. Amin. Didoakan. Ya, minta doanya, sampingnya, baik kita yang mengaminkan. Jadi itu yang pertama. Itu kalau orang tua sudah masih ada Ustaz. Nah kalau orang tua sudah tiada Ustaz, bagaimana? Selesai. Ya, maka cara kita berbakti kita anak kepada orang tua banyak, memang banyak. Saya pernah nyampaikan kan, lebih banyak orang tua ketika telah wafat ketimbang dia masih hidup. Kalau orang tua masih hidup, sikapnya anak kan cuma 3. Kan ibu-ibu sudah mencatat itu. Yang pertama yaitu berbuat baik kepada orang tua, bikin orang tua happy. Jangan pernah menceritakan hal-hal yang bikin orang tua jadi kepikiran, jadi sedih. Jangan menceritakan ribut rumah tangga kita ke orang tua kita, sehingga orang tua merasa kamu ini tak nikahkan, tak rabekno supaya ibu tenang, kok malah ibu jadi kepikiran. Itu nggak akan nyaman. Maka buat dia happy. Buat dia happy. Kalau dia sambatan kakinya, ya sikili ibu cekok-cekok, ajak jalan-jalan. Insya Allah setelah jalan-jalan, alhamdulillah warasna sikili. Itu orang tua. Ya, buat happy. Apa kesukaannya dia? Dia minta apa? Turuti. Seperti itu. Ya, jangan buat dia kepikiran. Sampai Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu bisa lihat ceramahnya Ustadz Abdullah Zain. Ustadz Abdullah Zain, hafizallahu ta'ala, di YouTube. Saya dengar ceramahnya beliau tentang membahas kitab ini, Adabul Mufrad ini. Jadi beliau menceritakan, yaitu ceritanya di kota Jeddah, Arab Saudi. Ada seorang ibu yang dia merawat 2 anaknya, dua-duanya laki-laki anaknya, dan belum menikah. Ayahnya meninggal, suami ibu ini meninggal. Lalu ibu dengan 2 anaknya ini tinggal di sebuah rumah, yaitu rumah sewa.
tiap-tiap tahun diperpanjang terus. Dan sewa di Arab Saudi, di Jeddah, luar biasa, puluhan juta, bahkan ratusan juta setahun. Sana ya, baik. Satu saat si anak 2 orang ini, kakak beradik 2 laki-laki ini nabung untuk apa? Untuk bisa memperpanjang rumah ini, tempat tinggalnya. Satu saat si kakak pergi keluar kerja, si adik juga pergi keluar kerja, dua-duanya kerja. Si ibu tiba-tiba ingin membersihkan kamar anak-anaknya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi ketika ibu ini membersihkan kamar 2 anak laki-lakinya, ibu ini menemukan satu kresek berwarna hitam. Rupanya anak ini kalau nabung dari hasil kerja uangnya, itu tidak pernah ditaruh di bank, disimpan enggak. Disimpan sendiri, taruh di almari kadang di kresek. Si ibu ini langsung murka, marah. Oh, ternyata nasihatnya ibu ini tidak kau perhatikan. Ini anaknya nggak ada. Ibu sudah melarang kamu jangan main kartu. Rupanya 2 anak ini dulunya masa mudanya itu suka main kartu, ibunya melarang. Ternyata disimpan kartu ini di kresek ini, itu tidak pakai dibuka, langsung ditaruh sampah, dibuang. Anak datang yang paling muda langsung dicecer sama ibunya. Kau ya ndak nurut sama ibu. Loh kenapa? Ibu sudah mengatakan itu haram kartu ini. Ya, diam anaknya. Terus ibu lihat tadi di tempat tidurmu itu ada kresek hitam. Terus akhirnya tak buang. Ya. Diam. Gitu. Jangan kau ulangi lagi. Iya. Diam. Sudah. Ndak lama kakaknya datang. Si adik bilang, uang kita dibuang oleh ibu kita. Berapa itu yang ada di situ? Sekian puluh juta. Baik, cukup untuk kontrakan tahun berikutnya. Terus kemudian kenapa? Karena dipikir kita masih main kartu. Kau bilang kalau itu uang. Kau bilang, enggak, aku enggak bilang. Jangan bilang, jangan. Nanti kepikiran ibu kita. Ada kira-kira anak seperti ini yang dia legowo. Coba anak Pondok Maritim, ibu kresek kamu, ikut duwe aku iki kerja iki bu, ngene itu mati-matian bu, aku dana duwe iki bu. Ini katanya si kakak, jangan ngomong sama ibu. Biar. Anaknya yang datang pertama didamprat sekalian. Kon juga jadi kakak, mestinya ngasih contoh main kartu. Iya bu, minta maaf bu ya, minta maaf. Padahal uang itu yang dibuang ya. Ya. Coba anak sekarang dibuang doang di bu. Ya. Wah, saya ya. Ada CCTV ini tidak pakai CCTV. Ya. Coba ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita. Jadi tugas pertama, buat orang tua happy. Itu kalau masih hidup. Yang kedua, jangan sakiti hatinya. Yang ketiga, sabar atas perilakunya. Sabar. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, banyak. Kalau orang tua sudah meninggal, mendoakan ampunan, terus bersedekah di atas namakan orang tua, mengumrohkan atau menghajikan, haji badal, umroh badal, diumrohkan. Yang keempat adalah nutup utangnya. Yang nomor 5, kebaikan orang tua, teruskan. Diteruskan sama anaknya, kebaikan orang tua. Jangan diputus. Nomor 6, terus jalin silaturahim keluarganya orang tua, jangan diputus. Oh itu banyak, kalau tidak salah ada 10 itu. Ya. Yang ke-7, kalau idul kurban, idul adha, menyembelih seekor kambing, niatkan untuk orang tua juga. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban orang tuaku yang telah wafat, supaya dia tetap dapat pahala. Oh, seperti itu. Banyak. Kalau masih hidup 3, tapi sudah wafat banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Jadi intinya itulah intinya. Sekarang kita masuk pelajaran nomor 2. Pelajaran yang nomor 2. Hadis yang tadi ya, karena ada 4 pelajaran. Ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid.
Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Pelajaran kedua adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa besarnya hak orang tua, tentang betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Betapa besar hak orang tua atas anaknya. Besar Bapak Ibu. Ya. Saya tunjukkan bukti. Dalilnya panjang Bapak Ibu sekalian. Ada di kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Bapak Ibu bisa catat aja. Nanti saya ceritakan ringkasnya aja. Sebab jalan ceritanya panjang. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah dengar cerita itu. Bisa ditulis itu riwayatnya. Riwayat Bukhari Muslim dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2497. 2497. 2497. Begini ceritanya. Bapak Ibu pernah dengar tidak kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua? Mana ya? Ini bukan Ashabul Kahfi loh. Bukan loh ya, bukan. Itu beda ceritanya. Ini tidak. 3 orang. Awalnya 3 orang ini mereka berada di hutan. Lalu karena hujan deras, maka mereka pun masuk ke dalam sebuah gua supaya mereka tidak terkena tetesan air hujan. Ternyata qadarullah ada batu besar menggelinding di atas gua itu yang jatuh menutupi mulut pintu gua itu, sehingga mereka 3 orang ini nggak bisa keluar. Salah satu dari 3 orang ini berkata kepada 2 temannya, ayo kita ingat-ingat kebaikan apa yang pernah kita lakukan sebelum kita masuk dalam gua ini. Mudah-mudahan kebaikan kita tadi menyebabkan Allah membuka pintu gua ini supaya kita nggak terjebak di sini. Ayo kita ingat-ingat. Berkatalah orang pertama. Ya ini ceritanya tentang birrul walidain. Apa kata orang ini? Ya Allah. Jadi dia ini intinya Bapak Ibu, mohon maaf sebelum tak lanjutkan ceritanya, orang ini bertawassul, wasilah, tawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Boleh yang kayak gini. Nanti tak tunjukkan tawassul yang haram nanti terakhir aja. Singkat cerita, dia berkata, ya Allah, orang pertama ini cerita dalam gua, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua. 2 orang tua, ibu dan bapak. Saya juga memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil. Dan ya, saya memiliki pekerjaan mencari kayu bakar. Dan saya punya kebiasaan setelah mencari kayu bakar, saya peraskan susu dan aku minumkan terlebih dahulu kepada kedua orang tuaku. Suatu hari ya Allah, ini dia cerita jadi curhat di dalam gua. Dia bilang, suatu hari ya Allah, padahal Allah Maha tahu, tapi dia ceritakan. Suatu hari ya Allah, aku terlalu larut malam mencari kayu bakar. Dan aku tetap seperti kebiasaanku, memeraskan susu, dan aku pulang, sudah kudapati kedua orang tuaku tertidur pulas. Sedangkan anak-anakku yang masih kecil menangis di kakiku karena seharian gak makan, gak minum, minta susu itu. Lalu aku berkata kepada istri dan anak-anakku, orang tuaku dulu yang minum baru kalian, orang tuaku dulu yang minum. Maka aku peluk kepala-kepala mereka, lalu aku tuangkan ke bibir mereka berdua air susu tersebut. Setelah itu sisanya aku berikan ke anakku dan istriku. Ya Allah, lah ini dia berdoa. Hamba tidak ingin berbuat zalim sama istri dan anak-anak hamba. Tetapi hamba berniat menjadi anak yang bakti sama orang tua. Kalau memang bakti hamba ini, kau ridhoi ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Krek, geser. Cahaya matahari sudah mulai masuk. Sudah ada oksigen untuk bisa untuk bernafas. Tapi belum bisa terbuka semua. Sudah geser. Tinggal nunggu 2 orang.
Singkat cerita, orang kedua adalah orang yang dia seorang majikan, karyawannya banyak. Singkat cerita, salah satu karyawannya itu resign, padahal waktunya nerima gaji. Jadi dia keluar belum nerima gaji. Sama majikannya, gajinya karyawan ini dibelikan 2 ekor kambing, jantan sama betina. Dikembangbiakan sampai kambingnya itu memenuhi lembah. Bertahun-tahun tidak diambil sama karyawan ini. Satu saat sekian tahun lamanya, karyawan ini ingat, aku dulu pernah kerja di perusahaan ini dan aku belum ngambil gajiku. Maka sekarang aku ambil, aku minta. Begitu diminta, singkat cerita, katanya si majikan, baiklah, ikut aku. Tunjukkan. Kau lihat kambing-kambing ini? Ya. Betapa banyaknya? Iya, memenuhi lembah. Ini semua milikmu, ambilin semua. Karena gajimu tak kembang biakkan, dia tidak minta ongkos apa ini? Pemeliharaan, enggak. Majikan yang minta. Ini semua dari 2 ekor jadi sekian banyak ini semua ambil, semua ini milikmu. Ya Allah, hamba tidak zalim sama karyawan. Kalau memang kebaikan hamba kepada karyawan kau ridhoi, maka tolong bukakan pintu gue ini, krek keluar. Tapi tetap ya semakin lebar pintu gua itu terbuka, tapi nggak bisa tetap keluar. Tinggal nunggu 1 orang. Yang 1 orang ini, orang ketiga adalah, ya Allah, aku memiliki saudara sepupu, misanan, di mana dia datang kepadaku, perempuan misanannya, dia butuh uang, ya. Lalu aku memberikan syarat, aku bisa memberikan semua yang kau inginkan dengan 1 syarat, kau mau berzina denganku. Lalu wanita itu, saudaraku itu tidak ada pilihan lain karena dia butuh itu untuk makan. Lalu, mohon maaf karena hadisnya bilangnya begitu. Ketika aku sudah berada di antara kedua wanita, kaki 2 wanita itu, maka wanita ini berkata kepadaku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah merusak kehormatan seorang wanita sebelum melalui pintu yang sah, yaitu nikah. Maka ketika aku mendengar kata-kata Allah, badanku gemetar dan aku tinggalkan perbuatan itu. Nggak jadi aku lakukan. Ya Allah, kalau memang aku tinggalkan perbuatan zina itu karena aku takut kepadamu dan kau ridhoi, tolong bukakan pintu gua ini. Terbuka, 3-tiganya keluar. Ya. Baik, jadi kira-kira kalau orang zaman sekarang gimana itu kira-kira ya? Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bukti bahwasannya betapa besarnya hak orang tua. Kembali ke tadi cerita tadi, ya. Jadi seorang suami yang mendahulukan orang tuanya ketimbang istrinya. Ya, baik, Ustadz. Saya mau tanya, ada yang tanya ini. Kalau suami itu mendapatkan rezeki, Ustadz, mendapatkan gaji, mana yang harus dia dulukan? Diberikan kepada orang tuanya dulu, papa mamanya, atau ke istrinya dulu? Maka jawabannya adalah istrinya. Istrinya. Karena menafkahi istri itu wajib. Wajib itu, menafkahi istri. Sedangkan orang tua tidak dalam hal ini. Itu adalah sebagai bentuk kebaikan seorang anak kepada orang tua. Kalau orang tuanya miskin, ternyata istrinya mampu, maka anak wajib mendahulukan orang tua. Kalau orang tuanya itu mampu, sedangkan istrinya itu mampu, sama-sama mampu, maka si anak laki-laki mendahulukan istrinya. Istri dulu. Istri dimuliakan, didulukan. Wajib, ngasih nafkah itu wajib. Sisanya maka diberikan kepada orang tuanya. Wallahu a'lam wa bishawab. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, jadi jangan pelit sama orang tua. Kembali yang tadi saya janjikan. Jadi tawasul boleh tidak tawasul? Beribadah dengan memakai perantara. Boleh tidak? Boleh. Tawasul itu ada dasarnya Bapak Ibu. Wasilah. Dasarnya surat Al-Ma'idah ayat 35. Ayo minta tolong. Pak Joko dibuka. Surat nomor 5 Al-Ma'idah ayatnya ayat 35. Surat nomor 5 ayat 35. Al-Ma'idah ayat 35. Nah, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Ma'idah 35.
surat nomor 5 ayat 35. Ayo baca. Hai orang-orang yang beriman, Ya. bertakwalah kepada Allah, Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. carilah wasilah. Ada nggak terjemahan yang di situ tertulis carilah wasilah? Ada ya? Ada ya? Carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Berarti wasilah itu boleh. Nah, sekarang saya akan tunjukkan wasilah atau tawassul itu ada dua model, Bapak Ibu. Perhatikan ya, ada dua model. Model yang pertama wasilah yang diperbolehkan, boleh, halal, boleh. Yang kedua wasilah yang dilarang, haram. Ada tawassul wasilah yang haram. Sekarang saya tunjukkan yang nomor satu dulu. Nomor satu itu apa? Wasilah yang bagaimana? Yang boleh, yang diperbolehkan, yang halal. Itu macamnya ada 3. Yang boleh itu ada 3. Jadi kalau Bapak Ibu membuat diagram, itu nulisnya, nyatetnya itu gini aja, tulis tawassul. Ya, tulis atau wasilah. Dari gini, seret. Boleh sama tidak boleh. Yang boleh ada 3, seret. Oh. Itu aja, ya. Jadi nggak usah pakai ditulis, ya. Pakai main isyarat aja. Yang penting paham. Yang boleh ada 3. Apa saja? Tawassul dengan Asmaul Husna. Tawassul dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Mana dalilnya? Sebelum nanti tak kasih contohnya. Tawassul dengan memakai nama-nama Allah, Asmaul Husna. Dalilnya Quran surat 7. Ayo. Ayatnya 180. Surat 7 Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. ayo surat nomor 7 ayatnya berapa? 180. Silakan, hanya milik Allah. Silakan. Karena Allah Asmaul Husna, Doa Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Terus maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. stop. Sampai situ aja. Maka berdoalah, memohonlah kepada Allah dengan memakai Asmaul Husna. Contohnya, nih supaya jelas, tak kasih contoh. Bapak Ibu misalnya berdoa kepada Allah, minta rezeki. Maka kita sebut, ya Allah ya Razzaq, berilah kami rezeki yang halal dan thayyibah. Pakai nyebut Ar-Razzaq, Maha Pemberi. Contoh lagi, panjenengan minta sama Allah, minta diampuni dosa. Ayo Asmaul Husnanya nyebut apa? Ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami. Minta keselamatan, ayo nyebut apa? Ya Allah ya Salam, berilah kami, keluarga kami keselamatan. Berarti Ustadz harus cocok dan harus hafal Asmaul Husnanya. Jinjilah. Itu. Jadi harus tahu artinya apa. Yang tidak boleh itu, yang kita minta apa, Asmaul Husnanya beda, nggak cocok. Contoh ya, tak kasih contoh ini. Ya Allah ya Ghaffar, berikan kami rizkimu yang halal. Loh, ini nyebut ya Ghaffar tapi minta rezeki. Ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, selamatkan kami. Salah. Mestinya kalau ya Allah ya Alim, yang maha berilmu, paling mengetahui, maka berikan aku ilmu yang manfaat dan barokah. Ilmu manfaat. Loh, itu mestinya. Jadi antara yang kita sebut harus cocok sama yang kita minta. Faham sampai di sini? Makanya harus punya Asmaul Husna, buku Asmaul. Ya, baik. Ibu-ibu, silakan. Astagfirullahaladzim. Silakan ditulis, tak kasih referensi buku.
Bulan depan kalau ketemu, entah bulan depan atau nanti setelah Idul Fitri, kalau kita ketemu, kalau bulan depan libur karena Ramadan ya, barangkali. Tapi kalau masih ada taklim, insya Allah saya bisa. Tapi kalau libur ya ketemu April. Ternyata April deket sama Idul Fitri ya, berarti ketemu Mei insya Allah. Ya, ya baik. Jadi nanti kalau ketemu lagi, saya lihat harus punya buku itu. Penting ini, tak wajibkan. Ibu-ibu, bapak-bapak harus punya. Judul bukunya adalah sebentar, tak tunjukkan gambarnya ya. Judul bukunya adalah buku mulai ini. Nah ini, kok muncul Shopee? Ngapain muncul Shopee? Heran saya. Melo, nih bukunya. Iklan iya. Ini bukunya ya. Tuntunan doa dengan Asmaul Husna. Harus punya ini, nggak besar bukunya, punya Bu ya. Penerbitnya Pustaka Ibnu Umar. Carinya di mana Ustadz? Ada ndak di Gramedia? Insya Allah ndak ada. Ya, bisa cari di mana? Togamas Ustadz? Insya Allah ndak ada. Mau ndak mau ibu-ibu harus ke Surabaya Utara. Ya, daerah Ampel ke Mas Mansur, karena ini kitab Arab yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Tuntunan doa dengan Asmaul Husna, penerbitnya Pustaka Ibnu Umar. Pustaka Ibnu Umar, betul? Di Shopee ada ya, wis sembarang wis. Maka dikasih petunjuk tadi. Iya. Online ya, bisa ya, bisa. Jangan di check out di sini, jangan, nggak boleh. Ini rumah Allah ya, nggak boleh jual beli ya. Jangan check out, check outnya nanti aja. Masukkan keranjang boleh, ya boleh. Ya. Ustadz kok hafal, dikasih tahu. Atau nanti nunggu live-nya, nunggu ada kalau ada live-nya ya. Jadi dapat diskon banyak gitu katanya ya. Ini dunia ibu-ibu ini. Kita lanjutkan. Itu keranjangnya penuh, gak dituku-tuku ya. Baik, jadi apa tadi Ibu? Sampai mana tadi? Tawassul yang boleh ya? Boleh. Nomor satu apa yang boleh? Tawassul dengan Asmaul Husna. Yang nomor dua, tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Dalilnya tadi Bu, yang tadi itu loh, Sahih Targhib yang cerita 3 orang masuk gua tadi loh. Sahih Targhib nomor berapa tadi? 2497 yang Sahih Targhib tadi. Cerita 3 orang dalam gua tadi itu. Yaitu tawassul dengan amal soleh. Ada yang bakti sama orang tua, ada yang majikan yang berbuat baik sama karyawan, ada yang orang yang meninggalkan zina. Nah, itu tawassul itu. Termasuk panjenengan besok hari Kamis, puasa Senin Kamis misalnya. Setelah berbuka, Bapak Ibu boleh, ya Allah, mudah-mudahan puasaku hari Kamis ini, ya Allah, Senin Kamis ini Kau jadikan anak-anakku soleh-soleha, rumah tanggaku mawaddah warahmah. Boleh. Jadi tawassul dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ya, tahajud, witir. Ya, ternyata nunggu subuh, panjenengan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahajudku tadi, witirku tadi menjadi penyebab Kau mudahkan urusannya anakku, ya Allah, urusan pekerjaannya suamiku, ya Allah. Boleh. Tawassul dengan amal soleh, nggak apa-apa. Faham? Sekarang yang nomor 3, tawassul dengan
doa sesama kaum muslimin yang masih hidup. Doa sesama kaum muslimin yang masih hidup. Nomor 3, tawasul dengan doa sesama kaum muslimin. Ya, misalnya nih saya bilang sama ibu-ibu, Bu, doakan saya ya, mudah-mudahan ini ya, ibu-ibu nitip doa Ustadz, doakan anak saya Ustadz, mudah-mudahan sukses. Saling doa mendoakan boleh, cuman itu ada syaratnya itu tadi, katanya ulama, ada syaratnya. Apa syaratnya? Nggak boleh dijadikan habit, kebiasaan. Tiap ketemu orang, Tuhan, nggak boleh. Gak boleh terus-terusan. Yang kedua, yang kita mintai doa itu orang soleh, nggak sembarangan. Yang kita tahu orang itu istiqomah, ibadahnya tegar di atas Quran dan Sunnah, boleh nitip doa. Ya, misalnya ada orang soleh berangkat umroh, saya nitip doa ya, doakan saya, sebutkan nama saya ketika, sebutkan hajat saya ketika engkau berada di Masjidil Haram, sertakan hajatku saat engkau minta kepada Allah di depan Ka'bah. Nanti orang yang dititipi nggak usah satu persatu mau kertas, ya Allah kabulkan doanya, ya siapa, Bu siapa, ini doanya Pak siapa, cukup gini aja yang dititipi, ya Allah kabulkanlah semua hajat orang-orang yang menitipkan doa kepadaku. Itu aja. Ringkas itu jadi satu, gak usah satu persatu. Iki mau lo pesen, iki lo anak iki ono yang sudah, iki ibu iki pesen. Ya Allah. Ya, seperti itu. Sampai saya pernah nganterkan jamaah bimbing. Itu sama jamaah itu dikejar sampai bandara Juanda, Terminal 2, T2. Sampai di sana, Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ya, bisa dibantu Ibu. Ustaz saya nitip doa, insya Allah saya doakan, insya Allah. Sama ini Ustaz saya nitip, loh ini apa ini? Ini foto anak saya Ustaz. Anak perempuannya, ditaruh di amplop. Ya. Loh kenapa kok dititipkan? Nanti Pak Ustadz kalau sampai di Mekah, atau misalnya nanti di Arafah, Jabal Arafah, ya, itu di Arafah, tolong foto anak saya itu ditaruh di sana Ustadz, supaya lancar jodohnya itu Ustadz, itu ya, sudah umur 25 Ustadz, itu ya, itu dalam hati, tak dewe mah, dalam hati. Dalam hati, ya seperti itu. Sudah, saya bilang sama ibu ini, nggak usah butuh-butuhan, ya. Nanti saya doakan, sudahlah Ustadz, itu udah. Sampai akhirnya, ya saya nggak tahu bagaimana dia itu ya. Sampai akhirnya dimasukkan, jadi tas saya itu terbuka karena ini saya bawa paspor jamaah sama ID card jamaah, dimasukkan ke situ. Maksa, astagfirullah, maksa. Sudah. Akhirnya yang kayak gini kan khurafat ini, khurafat. Akhirnya sudah itu, daripada nanti ditemu orang atau sudah saya nggak buka amplop itu, masih di ruang boarding, mau berangkat ini boarding, sudah saya sobek, sudah tak masukkan di tong sampah. Sampai di sana saya berdoa kepada Allah. Saya pulang umroh, dia telepon, Alhamdulillah Ustaz. Anak saya dapat, terima kasih Ustaz, doanya Ustaz, ditungano anakku, terima kasih. Alhamdulillah Ibu, ya Alhamdulillah. Dapat orang mana? Dapat orang Sedati Ustaz. Juanda itu wilayah mana Juanda? Kira-kira itu kalau tak buang di Mekah oleh wong Mekah mungkin ya. Itu kan tak buang di sana ya. Ya ini khurafat yang kayak gini. Gak usah yang kayak gini nih ya. Gak perlu nitip-nitip foto ya. Gak ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Jadi boleh berdoa, itu boleh, nitip doa boleh, tapi tidak boleh dijadikan habit. Dan dia sendiri harus berdoa. Jangan apa ini? Menjagakan itu apa? Menjagakan. Ya, jangan kemudian yaitu kita pasrah kepada orang itu, jangan dia sendiri. Nanti ketika nggak sukses, dia bilang sampai nggak dungakno Pak, loh, dia Anda sendiri juga harus berdoa.
ya. Itu tawasul yang boleh. Ada berapa? Sekarang yang tidak boleh cuma satu tok. Yang tidak boleh itu satu. Tawasul kepada orang soleh yang telah mati. Nggak boleh, syirik itu. Wong minta kok kepada orang yang telah wafat. Mana dalilnya? Silakan dibuka Quran surat 33. Kok surat 33? Surat 35 Fatir. Surat 35 nih supaya tahu ini Bapak Ibu. Surat 35 Fatir ayatnya 22. Fatir ayat 22. Fatir ayat 22. Kita dengarkan Fatir 22. Surat 35 ayat 22. Allah berfirman, وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. silakan. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Lanjut. Sesungguhnya Allah memberi kedengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Kamu sekali-sekali tidak akan sanggup. stop. Dan engkau Muhammad. Ada enggak yang terjemahan itu? Dan engkau kamu Muhammad. Ulang lagi dan Kau Muhammad tidak akan sanggup. tidak sanggup dengan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Orang yang di dalam kubur tidak bisa mendengar. Jadi kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, lalu setelah masa iddah 4 bulan 10 hari, setelah itu kemudian dia ziarah, atau mungkin sekian tahun setelah dia menjanda, dia ziarah ke makam suaminya, lalu dia berkata, "Assalamualaikum mas, aku teko, anakmu wis tak mau." Ya, seperti itu. Mas, jangan marah ya. Lama-lama menjanda juga ndak enak. Aku mau nikah lagi. Insya Allah sama Abu Aslam. Ini masalahnya yang ngomong ini umur 70 tahun masalahnya. Bapak Ibu sekalian. Ya tergantung Abu Aslamnya mau apa enggak kan gitu ya. Jadi nggak dengar ini. Si mayat ini. Jadi kita ini curhat apapun nggak dengar. Ya, seperti itu. Gak mungkin mayat itu berkata, "Miseru," nggak mungkin. Budak lo nggak ada. Ngapain? Oh jelas ya. Ada loh orang itu nyekar ziarah ke orang soleh yang telah wafat, wali-wali. Dia sendiri minta kesehatan. Sedangkan yang mati ini dulu sakit matinya. Dia dulu matinya ini sakit. Lah kok malah dimintai kesehatan. Si mayat ini dulu matinya mati sakit. Kena COVID. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu minta itu sama, kecuali kalau orangnya masih hidup baru boleh. Orang mati nggak boleh dijadikan perantara, wasilah. Tak tambah lagi supaya jelas. Suratnya tetap surat 35. Surat 35 ayatnya ayat surat 35 sebentar. Ayatnya itu, oh ini sebentar. Maaf, sebentar ya, sebentar. 27. Surat 27 Bapak Ibu. Surat 27 ayat 80. Surat 27 ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, surat 27 ayat 80. Allah berfirman, إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. silakan. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang yang mati mendengar. Orang mati nggak mungkin bisa mendengar. Terus, Dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling ke belakang. nah jadi orang mati itu diibaratkan seperti orang tuli, gak dengar apa-apa. Bapak Ibu harus tahu orang mati itu baru bisa mendengar cuma 2 keadaan.
orang mati yang sudah mendekam itu dalam kubur itu bisa mendengar dua keadaan. Hanya ini. Yang pertama, saat dia dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan menghadap kiblat, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, lalu semua orang pada pulang, dia bisa mendengar suara derap kaki sandal orang-orang yang mengantarkan dia. Suara derap kaki orang yang mengantarkan dia. Dengar dia. Cuman itu, setelah itu nggak dengar lagi. Yang kedua, kondisi kedua, orang mati bisa mendengar pada saat kalau ada orang ziarah mengucapkan salam. Orang kalau ziarah kan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Loh itu kan ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Lah yang namanya assalamualaikum butuh jawaban waalaikum salam. Siapa itu yang jawab? Katanya para alim ulama, yaitu mereka yang wafat dalam keadaan sul khotimah, itu mereka yang jawab waalaikumsalam. Mayit ini. Bahkan bukan hanya jawab, dia tahu siapa yang datang, anaknya, suaminya, dia tahu yang datang itu siapa. Senang dia dikunjungi, senang dia. Karena disampaikan, itu bagi mereka yang matinya mati dalam keadaan baik. Sedangkan mereka yang matinya su'ul khotimah, masa hidupnya syirik, masa hidupnya tidak pernah sholat, masa hidupnya itu nenggak air, ini minuman-minuman keras, dan seterusnya. Masa hidupnya mati bunuh diri, masa hidupnya matinya su'ul khotimah, maka selamanya tuli nggak dengar. Meskipun keluarganya mengucapkan salam, yang jawab itu mereka orang-orang soleh yang lain. Dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena disibukkan dengan azab dan azab. Sampai terus hari berbangkit. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang mati tidak bisa mendengar. Ya. Terus ada lagi Ustaz. Sebenarnya ada. Sebentar. Oh, surat 30 Bapak Ibu. Surat 30. Surat 30. Ayatnya 52. Oh iya kan? Ayatnya 52. Surat 30 ayat 52. Ar-Rum ayat 52. Allah berfirman, betul ini ayatnya. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Silakan. Maka sesungguhnya kami tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dalam mendengar. Gak mungkin mendengar orang mati. Diulang-ulang terus dari tadi. Terus. Dan menjadikan orang-orang yang mati dalam mendengar seruan. Apabila Mereka itu berpaling ke belakang. Duh, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jelas sekali kan di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya cukupkan sampai 2 poin ini aja Bapak Ibu. Saya cukupkan 2 poin ini aja, mohon maaf karena saya masih menjalani terapi Bapak Ibu setelah beberapa waktu yang lalu endoskopi ya. Jadi saya tidak boleh terlalu panjang berceramah, vokal rest sama dokter suruh banyak istirahat ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jadi saya cukupkan sampai pelajaran nomor berapa? Hah? Hanya 2. Saya tambahkan 1 dalil lagi. Pelajaran nomor 2, saya tambahkan 1 dalil lagi aja. Saya tambahkan 1. Setelah itu kita akhiri. Jadi pelajaran nomor 3 sama pelajaran nomor 4, insya Allah kalau ketemu lagi. Saya tambahkan 1 lagi ya. Mohon maaf ini sama panitia Majelis Talim Tazkiyatun Nafas, nggak bisa berpanjang-panjang. Suara saya kan sudah mulai muncul tenggelam. Iya, karena hasilnya ada sesuatu di pita suara saya ternyata. Iya. Ya, sarannya operasi, tapi saya lebih memilih jalan ya anu aja lah, terapi. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan. Saya tambahkan 1. Sahih targhib wa tarhib nomor tadi dalil yang pertama nomor berapa tadi? 2497 ya, tentang 3 orang yang ada dalam gua. Yang nomor 2 tak tambahi 1, sahih targhib wa tarhib 2482. 2482, betapa besarnya hak orang tua ini. 2482. Nah ini 2482 saya carikan. Ya, STBT Sahih Targhib wa Tarhib 2482. Nah ini dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Saya bacakan ya. Ada seorang laki-laki dari penduduk negeri Yaman.
Laki-laki penduduk negeri Yaman. Nah gini aja, supaya enak dimiringkan ini. Bisa terbaca semua. Ya, silakan. Ada seorang laki-laki. Ya. Dari 2482. Silakan. Dari Abu Said. Ya. Dari awal. Hah? Bukan. Tadi sudah saya carikan 2482. Ketemu. Oh, coba bahas ini. Coba bahas ini. Yang tadi Mas. Iya. Kok jadi 2513? Iya. 24, 8 berapa? Baik, saya bacakan. Ada seorang laki-laki dari penduduk negeri Yaman datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ketemu. Berhijrah kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda. Nah ini ya, perhatikan. Faqala lahu, Nabi bersabda, halaka ahadun bil Yaman? Ya. Apakah kamu memiliki seseorang di Yaman? Apa kamu punya keluarga di Yaman? Orang ini menjawab, abawaya, ya, aku memiliki kedua orang tua. Orang tua saya keduanya ada di Yaman. Lalu Nabi bertanya, adina laka? Ya, Nabi bertanya, apakah mereka telah mengizinkanmu? Kau sudah dapat izin enggak dari orang tuamu untuk hijrah jihad bersama kami? Terus dia menjawab, tidak, belum dapat izin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, farji ilaihima fasta'dhinhuma fa in adina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kata Nabi, kembali, pulang lagi kamu ke negeri Yaman. Ya, kau minta izinnya. Jika mereka mengizinkanmu, silakan jihad. Jika mereka tidak mengizinkanmu, maka cukup bagimu berbakti kepada mereka. Jadi kalau begitu, kesimpulannya hadis ini adalah haknya orang tua itu besar, yaitu saking besarnya adalah sama dengan jihad di jalan Allah. Bakti sama orang tua itu sama dengan jihad di jalan Allah. Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan, ya jangan pergi jihad. Padahal orang kalau jihad mati, syahid ini. Syahid. Ini kata Nabi, kalau orang tua mengizinkan boleh. Kalau orang tua tidak mengizinkan, bakti saja. Karena itu juga termasuk jihad di jalan Allah. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.